Selamat sore Ibu Hestin dan teman-teman. Saya Tunggul Amenzil Gilbert Nadeak dari Akuntansi 2024 akan menyampaikan sedikit pesan dari Alkitab yang saya ambil temanya dan berjudul Kekuatan Hanya dari Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman, mari ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah memberkati dan menjaga kami, dan terima kasih telah mengumpulkan kami hari ini dengan sehat segar, agar kami dapat mendengar dan menyampaikan sedikit dari pesan-Mu. Bagi para pendengar, berkatilah agar mereka dapat mengimplementasikannya dan mengingatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagi saya juga yang menyampaikan, berkatilah agar penyampaiannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan ajaran-Mu yang sungguh-sungguh. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak mendapat berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sekalian. Amin. Amin. Oke. Jadi untuk ayat yang menjadi landasan kita hari ini adalah Filipi 4 ayat 13. Isinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara ya teman-teman. Ayat ini mungkin cukup sering ya kita dengar, sangat sering mungkin bahkan eh, kita sering mendengar mungkin dalam quotes-quotes tanda kutip ya, penyemangat dan emang bagus ya isinya. Tapi mari kita sedikit lihat apa isinya. Jadi dalam ayatnya ada dibilang segala perkara kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebelum kita membahas itu sebenarnya saya ingin memberitahu konteks di mana dan sedang apa Paulus saat menulis surat tersebut. Surat tersebut ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi bukan saat dia sedang bersantai-santai di rumah atau berlibur, tetapi dia menulis surat ini saat Paulus itu sedang dipenjara di Roma. Kondisinya itu mungkin dapat kita sebut tidak ideal ya. Dia sedang menunggu kepastian hukuman yang akan diberikan kepadanya. Tetapi yang menurut saya cukup luar biasa ya, di tengah masalah yang seberat itu, Paulus tetap bisa bersuka cita. Kalau mungkin kita bisa tarik sebelumnya ke belakang sedikit sebagai konteks, mulai dari Filipi 4 ayat 10, itu judul perikopnya, terima kasih atas pemberian jemaat. Di situ Paulus menyelipkan prinsip hidupnya di ayat 11 dan 12. Mari kita baca sedikit ya ayatnya. Ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dan kita ke ayat 13-nya yang sudah disebutkan tadi. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi pada ayat 11 sampai 12 itu, Paulus bilang kalau dia itu sudah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Karena dia tahu apa itu kekurangan dan dia tahu apa itu kelimpahan. Jadi yang saya lihat dari Paulus ini ya, dia itu langsung mempraktekkan apa yang dia sampaikan, apa yang dia sebutannya mungkin preach ya. Dia nggak cuma sekedar teori soal beriman, soal berpegang, soal berteguh. Tapi di tengah kondisinya yang sedang terpenjara, dia tidak, yang saya sebutkan tadi tidak ideal, dia bisa tetap bersuka cita atas pengorbanan jemaat dan mereka melakukannya dengan tidak mengeluh. Karena itu memang salah satu karakter jemaat mula-mula ya, saling berbagi. Mereka bahkan kalau di kitab-kitab lainnya sering kita
dengar mereka saling berbagi menjual kepunyaannya dan membagikannya kepada yang membutuhkan, yaitu satu sama lain. Jadi Paulus itu menyatakan dia bisa melewati segala perkara murni karena bimbingan dan penyertaan Tuhan. Selanjutnya, dalam dalam ayat tersebut ya jelaskan bahwa kekuatan sejati itu sungguhnya itu hanya ada di dalam Tuhan. Kekuatan rohani ini bentuknya adalah kemampuan untuk tetap bersukacita, merasa cukup, bahkan dalam kondisi kehidupan yang banyak masalah, sedang hancur. Eh, Mungkin kalau kita belum pernah mengalami separah Paulus, tetapi kita tetap harus bersukacita. Itulah kekuatan sejati. Jadi Tuhan akan terus menopang dan memberi kita kekuatan dari dalam untuk menghadapi segala perkara, segala perkara. Dalam ayat ini juga secara langsung menyadarkan kita akan keterbatasan daging kita sebagai manusia. Kita ini cuman manusia yang bisa dianggap, bukan bisa dianggap, memang terbatas. Sebagai orang beriman, kita sangat membutuhkan Tuhan dalam menghadapi segala perkara dalam kehidupan ini. Kalau kita nekat ya, cuman mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kepintaran, mengandalkan kekayaan, mengandalkan kekuatan fisik, ujung-ujungnya pasti akan berujung kepada kelelahan, kecapean, dan akhirnya kekalahan. Dan mungkin bakal akhirnya akan menjadi kehancuran yang tentunya tidak baik untuk siapapun ya. Oleh karena itu kita harus menjadikan Kristus sebagai satu-satunya penopang hidup kita. Tanpa dia kita nggak bakal bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi badai permasalahan kehidupan ini. Ini sepertinya pernah dibilang Yohanes juga, setauku, kurang lebih nggak verbatim ya, tapi kurang lebih seingatku, aku tidak dapat melakukan apa-apa tanpa dia. Dia as in Tuhan. Dalam ilustrasinya ya, kalau bisa diilustrasikan atau metafor atau perumpamaan ya, apapun itu, hidup Paulus saat di penjara itu dapat dianggap sebagai kapal selam yang berada di laut atau samudra yang sangat dalam. Yang kita tahu pasti ya, kalau eh, di dalam air yang sangat dalam itu, makin dalam airnya makin besar juga tekanan airnya, makin keras juga. Tetapi kapal selam itu tidak hancur. Apakah karena tekanan air laut yang meremah atau bahkan tidak ada? Bukan ya. Kapal selam itu tidak hancur karena ada penyeimbang tekanan yang sangat kuat di dalamnya. Dalam perumpamaan atau ilustrasi ini, kita, hidup kita ini, fisik maupun otak, dan hidup Paulus juga yang telah saya sebutkan, itu adalah kapal selam. Tekanan air yang di sekitar kita adalah tekanan hidup yang terus menekan kita dari luar. Dan bagi Paulus itu adalah dia dikejar-kejar, dia dihukum, dia diancam, dan dia bahkan kita lihat langsung dari cerita ini, dia di penjara. Tapi sama seperti kapal selam itu, kita juga memiliki penyeimbang yang kuat di dalam diri kita. Fondasi yang kuat, yaitu adalah iman kita kepada Tuhan, yaitu Tuhan sendiri yang menjadi penopang dan penyeimbang uh, diri kita selama hidup ini. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita sebagai orang beriman, tekanan airnya itu, tekanan hidupnya itu berbeda-beda. Bagi saya dan mungkin pendengar teman-teman mahasiswa yang ada di kelas PAK 2 kali ini,
Mungkin tekanannya itu berbentuk beban studi, tugas yang mungkin nggak kelar-kelar yang terus menumpuk, mungkin final project yang menumpuk juga di akhir semester karena pengumpulannya memang di akhir semester, atau bahkan ujian akhir semester yang sebentar lagi akan dimulai. Dan mungkin bagi Ibu Hestin, Ibu dosen, atau teman-teman yang sudah melewati tahap-tahap kami yang adult, dewasa muda, mungkin tekanannya juga udah berbeda lagi ya. Entah itu masalah keluarga, pekerjaan, pengurus anak, pasangan kalau untuk yang sudah menikah, dan lain-lain. Tetapi seperti kapal selam tadi, kita punya penyeimbang di dalam kita dengan pengharapan, penyerahan diri, dan iman yang teguh kepada Kristus. Tapi pastinya kita juga harus ditemani dan dibekali oleh usaha dari bagian kita ya. Jadi mungkin untuk menutup saya akan tekankan sekali lagi ya, segala perkara akan dapat kita lewati di dalam Dia, Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah memberkati kami dari awal hingga akhir penyampaian sedikit firman-Mu ini. Tuhan, kami telah banyak belajar ya tentang tekanan hidup dan bagaimana kami sebagai orang beriman harus menyelesaikan perkara tersebut. Kami sudah mengambil contoh dari Paulus, dari perilakunya, dari perilaku jemaat mula-mula juga, terutama dari jemaat-jemaat Filipi yang berkorban dan rela berbagi dengan satu dengan yang lain. Tuhan, saya ingin meminta agar saya, pendengar teman-teman mahasiswa maupun Ibu Hestin, agar kami dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana itu ibadah sejati kami ya Tuhan. Berkatilah kami, agar kami selalu layak mendapat berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan. Bagi teman-teman atau sekali lagi Ibu Hestin, Ibu dosen yang akan menilai, sekian penyampaian singkat sih yang dapat saya berikan. Semoga kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita selanjutnya sehari-hari. Terima kasih.